Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas C dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Institut Teknologi 10 November angkatan 2019. Kami akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Gaya Hidup dan Sikap Konsumtif Mahasiswa di Jawa Timur. Berikut adalah anggota kelompok kami. Teknologi informasi yang semakin maju membawa perubahan besar pada proses hubungan antar manusia. Berbagai aplikasi baru juga diciptakan untuk menghubungkan antar manusia. Canggihan teknologi informasi membawa berbagai perubahan besar, terutama dalam kehidupan mahasiswa. Media sosial juga banyak memberikan informasi dengan berbagai macam bidang dan berbagai macam sumber. Seseorang yang telah menjadi mahasiswa pasti mengalami masa adaptasi dengan cara bersosialisasi dan ketemu dengan sebayanya melalui media sosial. Tanpa memperhatikan teman tersebut bisa membawa dampak baik ataupun buruk. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunanya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Media sosial sangat populer dengan bagaimana cara mahasiswa menghabiskan waktu di dunia maya, karena media sosial memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan teman dan anggota keluarganya. Media sosial juga menjadi sarana untuk melakukan jual beli. Banyak sekali pengguna yang menggunakan media sosial untuk menambah mangsa pasar. Selain mudah untuk diakses, jual beli melalui media sosial juga menjangkau jarak yang lebih jauh. Berdasarkan fenomena yang telah saya sebutkan, meningkatnya perilaku konsumtif baru berbanding lurus dengan penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Oleh karena itu, untuk mencari tahu lebih lanjut terkait topik penelitian tersebut, maka dirumuskanlah judul penelitian berupa Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa di Jawa Timur. Salah satu penyebab utama terjadinya era global adalah karena perkembangan pesat dari teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi membawa manfaat memudahkan dan mempercepat proses penyampaian informasi. Masa lalu dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh informasi, sedangkan saat ini komunikasi dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat, salah satunya dengan media sosial. Media sosial sendiri merupakan media online yang banyak digunakan oleh mahasiswa saat ini karena dengan mudah memperoleh informasi, menghasilkan karya, menyalurkan hobi, dan lain-lain. Adanya media sosial juga membawa pengaruh atau perubahan besar terhadap gaya hidup mahasiswa. Sedangkan Instagram merupakan aplikasi media sosial yang terfokuskan pada sebuah foto dan bahkan video yang memiliki berbagai informasi dan makna. Kita dapat berinteraksi dengan media elektronik seperti smartphone, seolah-olah smartphone ini adalah lawan bicara kita. Sedangkan gaya hidup pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uang. Ada orang yang senang mencari hiburan bersama kawan-kawannya, ada yang senang menyendiri, ada yang senang bepergian bersama keluarga, berbelanja, melakukan aktivitas yang dinamis, dan lain-lain. Lalu untuk konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal. Sedangkan mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Perubahan gaya hidup pada mahasiswa juga berkaitan erat dengan perkembangan zaman serta teknologi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan mengenai artikel ilmiah ini.
Dalam penelitian ini, untuk kebutuhan informasi, kami menggunakan cara metode observasi dengan cara membagikan kuesioner kepada sebanyak 100 responden, yaitu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Jawa Timur dengan berbagai macam pertanyaan dan juga pilihan jawaban. Beberapa pertanyaan disediakan dan diperbolehkan dalam memilih lebih dari satu pilihan jawaban yang sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh responden. Kemudian untuk pertanyaan pertama ialah tentang tujuan membuat Instagram. Di sini ada beberapa pilihan jawaban, yaitu yang pertama ialah untuk mencari berita terkini. Hal ini dipilih sebanyak 61 responden. Kemudian untuk mendapatkan informasi baru dipilih sebanyak 77 responden. Untuk melihat barang yang sedang viral ada 28 responden. Untuk mencari online shop sebanyak 40 responden, dan pilihan lain-lain sesuai dengan diri pada mereka responden sendiri ada 32 pemilih. Nah, untuk kriteria lain-lain ini meliputi sebagai sarana mencari hiburan, untuk berjualan, mencari teman, berkomunikasi, sarana dakwah, dan juga memamerkan hasil portofolio. Kemudian pertanyaan kedua ialah konten yang biasa disaksikan di Instagram. Yang pertama ada makanan, hal ini dipilih sebanyak 70 responden. Kemudian ada produk-produk online shop, ada 48 responden. Kemudian ada otomotif, ada 19 responden. Kemudian olahraga, ada 27 responden. Kemudian ada fashion, sebanyak 61 responden. Kemudian ada travel, sebanyak 43 responden. Dan juga ada pilihan jawaban lain-lain sebanyak 42 responden. Nah, dalam pilihan jawaban lain-lain ini, sebagian besar responden ini melihat konten yang berkesatuan dengan hobinya mereka masing-masing. Kemudian pertanyaan yang ketiga ialah barang yang biasa menarik perhatian di Instagram. Yang pertama adalah makanan dan minuman, hal ini dipilih sebanyak 53 responden. Kemudian ada pakaian sebanyak 70 responden. Kemudian skincare ada 40 responden, kemudian ada pernak-pernik lucu sebanyak 19 responden, kemudian ada case HP sebanyak 23 responden, dan juga lain-lain sebanyak 15 responden. Pada lain-lain ini, beberapa memilih sebagai berikut. Salah satunya ialah sepatu, buku, elektronik, merchandise, dan juga sepeda motor. Nah, hal ini juga karena Instagram ialah sebagai media promosi dalam beberapa e-commerce agar barang yang mereka jual bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian pertanyaan yang keempat ialah tentang frekuensi dalam mengetahui produk baru di Instagram. Ada 23 responden yang mengaku bahwa mereka sangat sering. Ada 56 responden yang mengaku bahwa mereka hanya sering melihat produk baru yang ada di Instagram. Kemudian ada 19 orang yang mengatakan bahwa mereka jarang melihat, dan juga ada 2 responden yang mengaku bahwa mereka tidak pernah mengetahui produk baru yang ada di Instagram. Kemudian untuk yang kelima yaitu frekuensi ketertarikan untuk membeli barang di Instagram. Pada pilihan jawaban sangat sering sebanyak 8 pemilih, kemudian pilihan sering ada 38 pemilih, pilihan jarang ada 45 pemilih, dan juga pilihan tidak pernah ada 9 pemilih. Kemudian pertanyaan yang keenam ialah frekuensi mahasiswa dalam bertransaksi jual beli di Instagram. Ada yang mengaku bahwa langsung membeli ketika mereka menyukai barang tersebut, ada 4 responden. Kemudian dimasukkan ke dalam wishlist terlebih dahulu, hal ini ada 72 responden. Kemudian ada yang mengaku tidak pernah, yaitu sebanyak 24 responden. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu rata-rata waktu yang digunakan dalam bermain Instagram. Yang pertama adalah 1-3 jam, yaitu ada 74 responden. Kemudian ada 4-6 jam, yaitu 24 responden. Kemudian ada 7-10 jam, yaitu sebanyak 2 responden. Kemudian pertanyaan yang terakhir ialah kriteria sepenting apa Instagram dalam kehidupan sehari-hari. Yang memilih sangat penting ada 9. Kemudian yang memilih hanya penting sebanyak 49, dan yang memilih biasa saja ada 42. Bab 4 yaitu penutup.
Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu mengenai pengaruh Instagram terhadap gaya hidup dan sikap konsumtif mahasiswa yang ada di Jawa Timur, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sebagian besar mahasiswa menggunakan Instagram sebagai tempat untuk mendapatkan informasi terbaru, kemudian untuk mencari berita terkini, mencari referensi online shop, berkomunikasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, media sosial Instagram juga dapat memudahkan mahasiswa untuk menyaksikan konten-konten yang menarik bagi mereka. Konten yang paling banyak disaksikan adalah konten tentang makanan, fashion, dan juga produk online shop. Yang ketiga, semakin meningkatnya perkembangan e-commerce, maka akan diimbangi pula meningkatnya situs penjualan online shop yang ada di Instagram. Berbagai barang dagangan semakin banyak kalangan yang meliriknya, termasuk para mahasiswa. Dari hasil penelitian ini, barang yang paling sering menarik perhatian para mahasiswa adalah pakaian dan makanan. Kemudian hampir semua responden mahasiswi tertarik pada produk-produk skincare. Yang keempat, adanya fitur terbaru dalam Instagram membuat konten-konten yang ada di dalam Instagram semakin terupdate secara otomatis. Hal tersebut mempengaruhi banyaknya pemirsa dalam mengetahui sebuah produk yang muncul di dalam Instagram. Kemudian yang kelima, sebagian besar mahasiswa mengatakan jarang tertarik untuk membeli barang yang dijual di Instagram. Hal itu dikarenakan tidak sedikit korban hasil penipuan online shop di Instagram yang didapatkan dari penjual yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keenam, banyaknya gerai online shop yang dijumpai di Instagram, ternyata hampir seluruh mahasiswa hanya merasa tertarik untuk membeli saja. Namun, langkah selanjutnya adalah hanya memasukkan ke dalam daftar belanja, tetapi belum tentu untuk sepakat membeli atau tidak. Kemudian yang ketujuh, media sosial Instagram sudah menjadi hal yang candu bagi masyarakat pada umumnya. Namun, hampir seluruh mahasiswa di Jawa Timur menggunakan aplikasi ini hanya memerlukan waktu 1-3 jam saja perharinya, menunjukkan bahwa tidak terlalu menimbulkan efek kecanduan terhadap Instagram ini. Kemudian yang kedelapan, sebagian dari mahasiswa merasa bahwa memiliki Instagram adalah hal penting untuk dilakukan. Hal tersebut karena untuk mendapatkan manfaat dari tujuan mempunyai akun Instagram itu sendiri. Dari hasil dan pembahasan penelitian ini, didapatkan bahwa beberapa mahasiswa di Jawa Timur tidak merasakan perubahan gaya hidup yang mendasar yang diakibatkan oleh aplikasi Instagram ini. Di sisi lain, adanya aplikasi penggagas sosialita ini juga tidak membuat mahasiswa di Jawa Timur menjadi konsumtif untuk memenuhi jiwa-jiwa sosialitanya. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.